Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polri menyatakan dalam 2 hari terakhir sudah menggerebek 7 lokasi kantor pinjaman online di beberapa lokasi. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Brigjen Polisi Helmi Santika, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Selamat sore Pak Helmi. Pak Helmi, dari 7 lokasi yang digerebek, apakah ada yang benar-benar kantor perusahaan pinjaman online-nya sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dari 7, bukan 7, sudah bertambah menjadi 8 sebetulnya. 8 titik yang dilakukan penindakan oleh jajaran DTP Khusus Bareskrim Polri secara maraton sejak hari Selasa lalu. Ini semuanya digunakan oleh para operator yang melaksanakan perannya untuk mengirimkan SMS blasting maupun penagihan. Jadi ada yang terafiliasi dengan pinjol, namun saat ini sedang kita lakukan pendalaman, Mbak. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian ini penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tentunya diapresiasi dan juga ini 3 hari ya setelah Presiden Jokowi meminta ada tindakan tegas terkait pinjaman online ilegal. Nah sebelumnya ini Pak Helmi, apakah kantor pinjaman online ilegal ini sebenarnya sudah ada begitu Pak dalam radar Polri, Pak? Sebetulnya kalau mengacu kepada yang sudah kami pernah ungkap beberapa waktu lalu, ya itu sudah ada, kita juga menetapkan kantor pinjaman online yang menjadi tersangka. Jadi dalam arti bahwa yang terkait dengan kegiatan ini semua sudah masuk dalam radar kami, hanya tinggal kami menunggu mengumpulkan alat bukti dan lain sebagainya. Ya. Jadi sejauh ini Pak sebenarnya ada berapa banyak Pak pinjaman online ilegal yang terdeteksi oleh Polri, Pak? Oh, kalau untuk pinjaman online ilegal yang terdeteksi sebetulnya sangat banyak. Kami pun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi, tukar menukar data dan lain sebagainya. Data yang kami dapat dari Satgas Waspada Investasi itu sekitar 3.000-an akun yang digunakan oleh investasi ilegal. Namun karena itu sudah secara umum sudah take down, maka perlu upaya untuk kita coba bisa eksplor satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Begitu Mbak. Baik, Pak Helmi, dari kemarin penggerebekan yang dilakukan ini sebenarnya ada keterkaitan tidak sih Pak antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau mungkin ada sindikat besar Pak sebenarnya di balik ini Pak? Karena kalau kita lihat kan jumlahnya banyak sekali begitu ya Pak Helmi ya, terutama untuk pinjol ilegal ini yang tadi Anda katakan ada ribuan, 3.000 lebih seperti itu. Kemungkinan juga saja, namun kami tetap akan bertugas pada alat bukti yang sudah apakah pinjol itu terkait dengan pinjol yang lain dan sebagainya. Indikasinya ada, tetapi itu kan harus diperkuat dengan alat bukti baik itu keterangan, surat petunjuk dan itu keterangan ahli. Sehingga pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa antara pinjol yang satu dengan pinjol yang lain itu memiliki keterkaitan. Baik, Pak Helmi, kemudian juga kalau dalam kasus terakhir yang di Yogyakarta, ini modusnya kurang lebih mungkin sama begitu ya Pak untuk penagihan, kemudian pinjaman online, tetapi ada satu aplikasi legal maksud kami yang terdaftar di OJK. Ini bagaimana Pak? Karena ini kalau yang kami lihat informasinya satu aplikasi ini memang sengaja dibuat legal begitu untuk kemudian menjaring masyarakat untuk mereka nanti mendaftar ke aplikasi lain yang kemudian adalah ilegal. Nah ini bagaimana Pak sebenarnya perlindungan juga bagi masyarakat Pak? Ya, dalam persepsi kami pinjol itu bisa dikategorisasi menjadi dua, yang pertama yang ilegal dan yang ilegal. Kalau yang ilegal tentunya kita sudah tahu mudah sekali dan memang tidak berizin, tidak memiliki izin dan
lain sebagainya. Tapi kalau yang legal tentu memiliki badan hukum dan memiliki izin. Namun tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya yang legal itu juga menggunakan jasa penagihan desk collection yang melakukan penagihan secara menista, membuli, membuat cropping dan lain sebagainya yang mengarah pada perbuatan pidana. Jadi yang ilegal yang ilegal itu juga kita katakan pidana, yang legal karena dia ada mix, kalau kami sampaikan ya, mix antara dia punya izin tapi dia menggunakan jasa desk collection tadi. Desk collection ini sudah jelas-jelas melanggar hukum. Ya, ada perbuatan pidana yang dia lakukan. Nah, untuk yang legalnya ini nanti kita serahkan kepada regulator atau otoritas terkait untuk memberikan sanksinya. Oke. Sanksinya apa Pak terberatnya bagi yang legal maupun juga yang ilegal? Kalau yang ilegal ini macam-macam, mulai dari pasal 48, pasal 45, pasal 29 Undang-Undang ITE, termasuk juga kita terapkan TPPU atau money laundry, ya. Ini ancaman hukumannya bisa mencapai 10 tahun. Baik. Yang ilegal. Baik. Nah, baik. Kalau tadi misalkan ada illegal akses juga demikian. Baik. Pak Helmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Brigjen Polisi Helmi Santika, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.